disisir, ditutup, bukan dimasyhurkan. Ini cara orang yang ingin anaknya menjadi kuat, menjadi baik, ditutup, jangan dipamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, belakangan ini banyak sekali diperbincangkan di YouTube khususnya tentang khurafat yang dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul. Lantas bagaimanakah yang sebenarnya? Nah, di sini saya mengatakan kepada sahabat supaya kita jangan mudah terikut-ikutan, mudah untuk ikut bahwasanya Abah Guru Sekumpul tersebut memang telah melakukan khurafat. Karena ini bisa berbahaya sekali. Bukan kita mendukung di sini mendukung khurafat ya, apalagi tahayul dan lain sebagainya. Di sini saya mengajak sahabat supaya kita itu jangan mudah suudzon, berburuk sangka melalui ataupun pembahasan ini. Tentu bukan pembahasan saya pribadi ya, kita juga nanti akan mengambil referensi dan lain sebagainya ya. Ada ini kitab Hasyiah Dusuki, yaitu Al-Imam Sayyidi Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Di sini ada disinggung tentang hal seperti yang dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul, artinya pembahasan yang demikian nanti akan kita jabarkan. Terlebih dahulu saya ingin mengatakan di sini bukan pula kita mendukung khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Akan tetapi di sini saya lebih mengajak umat Islam supaya kita senantiasa berbaik sangka, husnudzan, jangan berburuk sangka ya. Nah, terkait pembahasan yang demikian ada dikatakan dalam kitab ini, yaitu ini diamatannya ya sahabat, wala takhtar, dan janganlah engkau tertipu bi jawahiril ibarati, dengan jawahir, dengan segala. Intinya kita jangan tertipu dengan ibarat atau ungkapan orang-orang yang tertentu. Terkadang bisa saja apa yang kita pahami itu tidak sesuai dengan kehendak kalam oleh orang yang berkalam, artinya oleh orang yang berkata. Bisa saja pemahaman kita belum sampai, ataupun bisa saja apa yang kita dengar itu belum tentu demikian. Apalagi ini hanya melalui video kawan-kawan ya. Yang namanya video itu kan harus kita pastikan lagi apakah itu editan atau lain sebagainya. Itu harus kita cari tahu terlebih dahulu. Jangan langsung kita ikut-ikutan mengatakan ini khurafat, ini itu. Apalagi ini memang adalah seorang ulama kawan-kawannya. Mungkin bisa saja karena pengetahuan kita belum sampai sehingga kita menganggap itu memang sudah menyalahi, menganggap itu sudah khurafat. Akan tetapi bagaimana yang sebenarnya itu wallahu a'lam kawan. Intinya kita tidak juga berhak untuk mengatakan itu khurafat, karena bisa saja pengetahuan kita itu jauh lebih rendah ketimbang beliau, itu sudah tentu. Apalagi kita, contoh saya pribadi ya, membaca kitab saja itu masih kelepotan. Konon saya mengatakan beliau khurafat, oh no, saya tidak mau demikian kawan-kawannya. Lantas bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, yang kelihatannya sudah khurafat ataupun mungkin sudah menyalahi syariat dan lain sebagainya? Kita ambil sisi yang positifnya saja ya. Ada
penyampaian beliau yang memang bisa kita terima, ya sudah itu saja kita ambil. Contohnya tentang wasiat. Wasiat di sini adalah berupa nasihat, yaitu nasihat Abah Guru Sekumpul yang akan kita dengarkan dari seorang kang santri nantinya ya. Tentunya hal yang demikian saja kita ikuti. Adapun misalkan ada suatu perkataan mungkin di luar jangkauan kita, itu wallahu alam saja kawan. Tapi kita jangan sampai menghina beliau. Ketika kita sudah melakukan penghinaan, itu juga kita sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal ya guys. Jadi kita ambil sisi positif yang bisa kita pahami. Kita dengarkan saja wasiatnya, yaitu daripada seorang santri ini guys. Tolong bacakan wasiat Abah Guru Sekumpul Ustaz. Pertama, saya bukan Ustaz, saya santri. Insya Allah santri sampai mati, amin. Kita semua yang ada di sini santri, yang nonton insya Allah santri semuanya. Tapi yang nonton kayaknya ada Ustaz juga nih. Ada Ustaz banyak. Bacakan wasiat Abah Guru Sekumpul ada 11. Yang pertama, kata Abah Guru Sekumpul kepada kita, hormati ulama dan orang tua. Kenapa kita harus menghormati ulama? Alasan sederhananya adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerusnya para nabi. Lalu kemudian laulal murabbi ma'arabtu rabbi, bila bukan karena ulama, guru-guru kita, kiai, ustadz, asatid yang mengajarkan kita abadasa, yang mengajarkan kita rukun Islam, syarat sah pembatalan sholat, fardu sholat dan lain-lain, mungkin kita nggak kenal Allah, mungkin kita nggak tahu bagaimana caranya beribadah. Makanya kita harus mencintai dan menghormati ulama. Lalu hormati pula orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Ana ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua. Yang kedua, baik sangka terhadap muslimin. Harus berbaik sangka kepada umat muslim, nggak boleh seuzon. Ya kan? Hablu minan nas, berbuat baik kepada manusia. Ketiga, murah hati. Murah hati itu mudah memaafkan dan lain-lain. Lalu keempat, murah harta, punya harta berbagi, sedekah, makanan, harta dan lain-lain. Jangan jadi orang pelit. Orang pelit ketemu sama orang pelit, saling benci, saling tonjok bisa nih. Ada orang pelit ketemu sama orang pelit, oh lu orang pelit, lu juga orang pelit, tonjok-tonjokan. Karena dua-duanya sama-sama makanya jangan jadi orang Lalu yang kelima, manis muka. Manis muka tuh ketemu orang senyum. Asal jangan diam-diam nggak ada orang senyum, ntar keadaan orang hilang. Lalu yang nomor keenam, jangan menyakiti orang lain. Nggak boleh menyakiti orang lain, walaupun beda agama. Walaupun beda agama. Yang ketujuh, mengampunkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain punya salah sama kita, maafin. Itu kata Abah Guru Sekumpul. Yang ke-8, jangan bermusuh-musuhan. Nggak boleh musuh-musuhan. Bersaing dalam cinta itu wajar, tapi bermusuhan karena alasan cinta itu tak wajar. Lanjutin. Lalu selanjutnya, jangan tamak serakah. Punya harta nggak pernah sedekah, punya harta kagak pernah zakat. Orang pelit mah, sampai kuburan juga dia mah kagak bakal ditemenin sama tanah. Jalan kerja bikin chat. Karena dia makanya jangan jadi orang Lalu yang selanjutnya, yang nomor ke-10, berpegang kepada Allah pada qabul segala hajat. Kalau kita ada pengebutuh, mintanya ke Allah. Selanjutnya, yakin keselamatan itu pada